Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Nawawi, seorang ulama yang lahir di abad ke-7 Hijriah. Dalam mazhab Syafi'i ini levelnya mujtahid fatwa. Jadi Imam Syafi'i namanya mujtahid mutlak. Lalu di bawahnya ada mujtahid madhab, turun ke bawahnya namanya mujtahid fatwa, yaitu Imam Nawawi Damaskus. Beda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu abad ke-12 Hijriah. Imam Nawawi dalam salah satu karyanya, yaitu kitab Fatawa yang dikenal dengan Fatawa Imam Nawawi, ini salah satu mujtahid fatwa yang selalu bersilang pendapat dengan gurunya, yaitu Imam Rafi'i. Jadi gurunya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, selalu bersilang pendapat dalam hal pemahaman fikih, walaupun mereka sama-sama satu mazhab. Dalam salah satu karyanya, yaitu Fatawa Imam Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan bahwa tahapan untuk menjadi fitrah itu ada 4 langkah. Saya jelaskan lagi, Imam Nawawi salah satu ulama yang tidak sempat menikah. Dia fokus belajar, bahkan ada yang menceritakan sangat selektif dari sisi makanan. Dia tidak pernah makan makanan kecuali roti produk ayahnya. Maka Imam Nawawi ini salah satu ulama yang sangat warok. Jadi warok itu terhindar dari, jangankan dari yang haram, yang syubhat pun dia terhindar. Jadi syubhat itu antara halal dan haram, namanya syubhat. Maka banyak yang mengagumi Imam Nawawi ini, ulama-ulama setelahnya. Penjelasan Imam Nawawi, langkah awal untuk menuju kesucian, pertama tathhiruz zahir anil ahdasi wal akhdas. Pertama, mensucikan dohir yang nampak dari hadas dan kotoran. Salah satu ibadah yang bisa menghilangkan hadas kita yaitu wudhu. Makanya jangan heran kalau setiap bab fikih, kitab-kitab fikih itu selalu diawali dengan bab toharoh. Ini ada kesamaan dengan kalau kitab induk hadis namanya kitab sunan. Beda dengan kitab soheh, misalnya Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Semua kitab sunan itu sistematikanya sama dengan kitab fikih, diawali dengan bab toharoh. Kalau kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu pasti diawali dengan bab iman. Beda dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik, itu diawali dengan bab sholat. Nah, kitab-kitab fikih ini selalu diawali dengan bab toharoh. Toharoh mensucikan diri pertama dari hadas. Kita mau sholat pasti wudhu. Itu hadas kecil, ada hadas besar. Misalnya kita melakukan hal-hal yang menyebabkan hadas, tidak punya wudhu, itu kan hadas. Maka dengan wudhu bisa hilang hadas. Setelah langkah ini selesai, kata Imam Nawawi Damaskus, baru tathhirul jawarih, mensucikan atau membersihkan panca indera. Anil asami
wal jaroin, dari dosa. Misalnya setelah punya wudu maka pelihara panca indera. Tangan tidak mengambil kalau bukan haknya. Mulut tidak mengucap sesuatu yang menyebabkan dosa. Itu tathirul jawarih. Maka wajar kalau dalam salah satu kitab dijelaskan salah satu yang dirindukan surga itu hafidul lisan. Hafidul lisan, memelihara lidah. Sebab terkadang lidah ini lebih tajam dari pedang. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak mencari. Jadi hafidul lisan, memelihara lidah, salah satu penyebab dirindukan surga. Maka dalam bab fikih ada namanya gosok. Gosok itu menggunakan milik orang tanpa seizin pemilik. Itu namanya gosok. Nyuri sih tidak, menggunakan milik orang tapi tidak izin. Nyuri tidak. Misalnya sendal orang dipakai buat wudu, bilang enggak sama yang punya. Itu dalam bab fikih namanya gosok. Dan gosok dihukumi haram. Mau sholat ngambil sejadah orang, ditaruh di tempatkannya lagi, tapi tidak izin, namanya gosok. Maka langkah yang kedua kata Syekh Nawawi itu, kata Imam Nawawi, tathirul jawarih, membersihkan panca indera. Misalnya kita naruh pasir di tanah orang, bilang tidak, dalam dunia fikih itu dihukumi gosok. Padahal tidak secara dohir itu kan tidak mengambil tanah, tapi menggunakan tanpa izin si pemilik, dihukumi gosok. Yang ketiga, kata Imam Nawawi Damaskus, tathirul qalbi anil akhlaqil madhmumati wa mangkunati, membersihkan hati dari akhlak tercela. Jadi penyakit hati dibuang, misalnya tidak ridho atas ketentuan Allah, ada sifat iri dengki. Itu langkah ketiga. Terkadang mohon maaf, ilmu itu bisa menyebabkan orang ujub, sombong. Apalagi misalnya orang belajar ilmu mantik. Bukan tidak boleh, tapi kalau tidak diimbangi dengan ilmu tasawuf, itu maunya debat. Karena ilmu mantik itu ilmu memang teknik dasar untuk berpikir logik. Belajar filsafat tanpa diiringi tasawuf, bawaannya nggak boleh orang salah berkata. Orang belajar ilmu nahwu sama. Misalnya kalau kita belajar ilmu nahwu seperti Ramadan kemarin, kan kalau menghitung ilmu nahwunya harusnya jangan Ramadana. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syari ramadhani hadisanati fadlillahi ta'ala. Itu kalau menurut alfiyahnya. Karena kaidahnya wajur bil fathati malayan sorib malam yudhab au yakub ba'darodi. Oh, pasti orang langsung ngomel, kamu salah dari sisi nahwunya. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syari ramadhani, salah itu. Tapi kalau kita diimbangi tasawuf, kebersihan hati, itu makan bahasa Arab yang niatnya bahasa kita, tidak berpengaruh terhadap niat. Belajar ilmu sorab juga sama. Belajar ilmu apapun tanpa diimbangi kebersihan hati bisa jadi sombong. Makanya wajar di dalam kitab tafsir Sawi, ini tafsir abad ke-10 Hijriah, menafsirkan tafsir Jalalain abad ke-9. Kenapa disebut Jalalain ini? Karena ditulis oleh dua Jalaluddin. Jalaluddin Al-Hamali dan Jalaluddin As-Suyuti. Gurunya meninggal, lalu dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Di abad ke-10 ditafsirkan oleh As-Sawi, namanya tafsir Sawi. Nah, di dalam tafsir Sawi itu dijelaskan
boleh jadi orang berilmu lebih dulu masuk neraka daripada penyembah berhala. Sebab ilmu kalau tidak diimbangi dengan kebersihan hati, bisa penyebab jadi sombong. Coba kita misalnya, mohon maaf, kalau di pondok pesantren itu aneh, rata-rata orang yang ngajarin nahu, bawaannya marah terus. Kita ngajarin ilmu nahu ke anak yang baru datang di pondok, bawaannya uring-uringan marah, salah dikit nggak boleh. Begitupun orang belajar makharijul huruf, salah dikit aja bawaannya maunya marah. Makanya kata Imam Nawawi Damaskus, langkah yang ketiga tathhirul qalbi anil akhlaqil madhmumah, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Yang keempat, ini yang terakhir kata Imam Nawawi Damaskus, tathhirus sirri amma siwallah, membersihkan sir yang selain dari Allah. Nah, makanya di dalam metode Thariqah itu ada gayanya nyebut dzikir itu. Kenapa la ilaha illallah dibanting ke hati, supaya di hati hanyalah Allah, yang lain di luar. Duit hanya di tangan, di kantong, di dompet, di rekening, di hati hanyalah Allah. Maka ikhlas dalam bahasa Arab artinya memurnikan hati dari selain Allah. Cuma setelah diserap dalam bahasa Indonesia, ikhlas itu tanpa pamrih. Coba perhatikan surah Al-Ikhlas, itu kan mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, esa. Esa dari zat, esa dari sifat, esa dari af'al. Esa dari zat artinya Allah tidak tersusun. Contoh, kalau kita lihat pohon kelapa, pasti kita mengatakan ada daun kelapa, ada buah kelapa, ada pohon kelapa, ada akar kelapa. Yang disebut kelapanya yang mana? Itu artinya bahwa kelapa itu keseluruhan, berarti kelapa tidak esa di dalam zat, melainkan tersusun dari berbagai macam unsur. Ini kalau dikupas qul huwallahu ahad, atau dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, itu panjang ceritanya. Ahad esa luas, esa tidak terbilang. Misalnya sekilo masih bisa dibagi setengah kilo jadi 2, tapi esa di sini bukan terbilang dan bukan tersusun. Jadi yang keempat itu tathhirus sirri amma siwallah, membersihkan hati sir selain dari Allah. Kalau kita belajar tasawuf misalnya, hati itu dapat diklasifikasi, 1 qalbun, sudur, hati yang paling luar. Di bawah sudur ada namanya qalbun, bolak-balik. Lalu ada fuad, di bawah fuad ada lub. Inilah tempat bersemayamnya fitrah. Jadi la ilaha illallah itu kan disebut kalimat ikhlas, memurnikan Allah di dalam hati. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu karyanya, yaitu Tafsir Marah Labid, di pondok pesantren disebutnya Tafsir Munir, disebutkan al-qalbu baitur rabbi, hati rumahnya Allah. Maka Toto Tasmara di dalam buku berjudul Dimensi Doa dan Zikir itu menganalogikan qalbun pakai ko, kalbun pakai ka. Qalbun artinya hati, kalbun artinya anjing. Jadi ketika qalbun hati berubah jadi kalbun, di hati hanyalah ada anjing, maka di situ hidayah susah masuk. Maka kata ulama sufi, ketika di rumah ada anjing, malaikat enggak masuk. Maksudnya bukan rumah dalam denotasi, rumah dalam konotasi. Kalau di hati bersifat anjing, maka hidayah susah masuk. Bukan malaikat takut anjing, karena yang nyabut nyawa juga malaikat. Makanya di dalam kitab Fathul Qorib itu diatur bagaimana tata cara memelihara anjing. Makanya perlunya belajar ilmu hadis. Kalau baca hadis mah semua orang bisa, apalagi zaman sekarang sudah ada terjemahnya. Tapi belajar ilmu hadis, oh ini lama belajar ilmu hadis ini.
Minimal 10 bagian ilmu hadis harus dipelajari supaya tidak salah di dalam memahami hadis. Sebab nanti akan ketemu hadis yang dua-duanya sahih tapi maknanya saling bertentangan. Di abad kedua Imam Syafi'i memasukkan bahasan ini disebut mukhtalif al-hadis, dua-duanya sahih tapi maknanya saling bertentangan. Contoh, hadis riwayat Bukhari pakai celana di bawah mata kaki, hadis riwayat Muslim pakai celana di atas mata kaki. Ini kan dua-duanya sahih tapi saling bertentangan. Maka oleh Imam Syafi'i di abad kedua dirumuskan dengan 3 metode. Ditelusuri apa sih esensinya. Makanya saya ingat waktu di pondok dulu guru saya pernah bilang, kalau ada hadis bertentangan dengan ulama fikih, ambil ulama fikih. Saya heran waktu itu. Tapi begitu saya kuliah selama 6 tahun, S1 4 tahun jurusan tafsir hadis, S2 ngambil juga tafsir, baru saya sadar ternyata boleh jadi kita baru ketemu satu hadis sementara ulama yang di bidang hukum sudah menemukan banyak hadis sehingga dia mengatakan esensi dari hadis itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan